16 wisata alam Kota Tasikmalaya yang wajib kalian kunjungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat sejahtera untuk kalian semuanya. Kembali lagi dengan saya di channel TOP ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan, merekomendasikan kepada kalian semuanya 16 wisata alam yang ada di Kota Tasikmalaya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng notifikasinya biar kalian semuanya tidak ketinggalan video-video saya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Bye bye. Objek wisata di Tasikmalaya. Siapapun pasti sepakat bahwa Bandung merupakan kota wisata paling populer di Jawa Barat. Saking populernya, setiap akhir pekan Bandung selalu penuh sesak dipadati oleh wisatawan. Jika kamu ingin mengunjungi kota yang serupa namun lebih tenang, kamu dapat memilih Tasikmalaya. Jika Bandung dijuluki oleh Paris Van Java, maka Tasikmalaya punya julukan Mutiara dari Priangan Timur. Kota ini berjarak tidak kurang dari 110 km arah tenggara dari pusat kota Bandung atau sekitar 3 jam 20 menit melalui perjalanan darat. Tidak kalah dengan Bandung, Tasikmalaya juga punya banyak destinasi wisata yang sangat sayang untuk terlewatkan. Tasikmalaya punya banyak objek wisata dari mulai yang menghadirkan panorama keindahan alam hingga wahana yang menghadirkan keseruan untuk keluarga. Jika kamu penasaran dan mulai tertarik untuk menjelajahi objek wisata yang ada di Kota Tasikmalaya, berikut ini kami akan menyampaikan sejumlah rekomendasi dari saya tempat wisata Tasikmalaya yang tentunya akan sayang bila kalian semuanya melewatkan. Bagi kawan-kawan semuanya, sebelum kamu memulai menjelajahi objek wisata Kota Tasikmalaya, sebaiknya tandai dulu tempat-tempat yang mau dikunjungi. Bila belum tahu tempat wisata mana yang jadi tujuan, simak rekomendasi tempat wisata Tasikmalaya yang indah dan menakjubkan bisa menjadi pilihanmu nanti. Jadi yang pertama di sini ada Taman Wisata Karangresik. Taman Wisata Karangresik adalah sebuah wahana taman hiburan sekaligus wisata edukasi. Nama taman wisata ini diambil dari nama sebuah jembatan bersejarah yang menjadi saksi bisu para pejuang dari Tasikmalaya mempertahankan kemerdekaan dari pasukan Belanda pada agresi militer tahun 1947. Lokasi taman ini tidak jauh dari bekas jembatan Karangresik. Kawasan ini dikembangkan untuk menjadi taman bermain dengan berbagai objek wisata yang bagus di dalamnya. Selain itu, Taman Wisata Karangresik juga memiliki taman bunga dan istana tanaman hias yang dapat menjadi tempat edukasi bagi para pengunjung. Taman ini juga memiliki berbagai macam spot foto lucu dan menarik yang tentu bagus untuk dijadikan konten di media sosial. Lokasi tempat wisata Karangresik ini ada di Jalan Muhammad Toha, Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan yang kedua ada Pantai Karangtaulan. Bergeser agak jauh dari pusat kota Tasikmalaya ke kota paling selatan, kamu akan menemukan sebuah pantai yang sedikit tersembunyi. Bukan hamparan pasir putih akan kamu dapatkan, tapi tebing-tebing terjal tinggi yang jadi pemandangan terbaik di objek wisata Tasikmalaya. Meskipun tak bisa bermain pasir, namun eksotisme tebing-tebing megah inilah yang jadi daya tarik dari wisata di Tasikmalaya satu ini. Khususnya bagi kamu penggemar fotografi, ada bagian tebing yang bagian atasnya bisa dinaiki yang jadi salah satu spot favorit untuk foto-foto di objek wisata Tasikmalaya satu ini. Dan lokasinya itu ada di Cimanuk, Kalapagenep, Cikalong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Yang ketiga ada Situ Gede. Tasikmalaya memiliki danau besar yang alami menawarkan pemandangan elok dan indah bernama Situ Gede. Keindahan alam membuat kawasan danau ini sudah menjadi objek wisata sejak zaman kolonial Belanda. Di tempat wisata Tasikmalaya ini pun disewakan perahu sampan untuk para turis berkeliling di situ. Karena tiket masuk yang sangat terjangkau, Situ Gede di Tasikmalaya merupakan tempat wisata rakyat di akhir pekan. Dan lokasinya ada di Kecamatan Mangkubumi, perbatasan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, teman-teman ya. Dan yang keempat ada Curug Dengdeng.
Sebagai destinasi wisata alam, Curug Dengdeng yang merupakan air terjun ini memiliki pesona alam yang membuat pengunjungnya betah berlama-lama mengunjunginya. Di segala waktu, Curug Dengdeng tetap menarik dikunjungi. Saat volume air sedang banyak, genangan sungai di bawah Curug Dengdeng akan semakin seru untuk bermain air. Sementara di kala air kering, maka akan hadir pemandangan cantik bebatuan coklat akan tersaji di Curug Dengdeng. Kamu perlu mengantisipasi karena di sekitar kawasan wisata di Tasikmalaya satu ini juga belum banyak fasilitas penunjang. Disarankan bagi pengunjung untuk membawa perbekalan dan perlengkapan sendiri karena kawasan ini bisa disebut masih rawan. Dan lokasinya itu ada di Cikatomas, Tawang, Pancatengah, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan untuk yang kelima ada Danau Lemona, teman-teman ya. Di Tasikmalaya terdapat sebuah objek wisata yang merupakan danau buatan bernama Danau Lemona. Danau ini menghadirkan panorama yang indah dilengkapi sebuah restoran dengan hidangan khas Sunda. Selain makan dan menikmati keindahan alam, pengunjung bisa berfoto karena banyak sekali spot yang instagramable dan menakjubkan di antara jembatan gantung, jembatan terapung, hingga saung-saung yang berjejer di restoran. Makan malam di restoran Danau Lemona juga menarik karena di malam hari tempat ini dihiasi lampu-lampu berwarna jingga yang membuatnya suasana semakin syahdu dan romantis. Jadi untuk lokasinya Danau Lemona ini ada di Kawitan Salopa, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan yang keenam ada Bukit Kecapi. Memandangi hamparan perbukitan hijau dengan hawa sejuk sudah bisa dilakukan. Betul kan teman-teman? Kamu bisa melakukan hampir di setiap daerah dataran tinggi di Indonesia. Namun, bagaimana jika kamu berenang di antara pemandangan hijau tersebut? Kamu bisa melakukan di Bukit Kecapi, objek wisata Tasikmalaya yang berlokasi di Kurjati, Tanjung Karang. Tempat wisata di Tasikmalaya ini menyediakan kolam renang ala villa. Dengan pemandangan bukit yang cantik, kamu pun bisa bersantai di kasur gantung yang disediakan oleh pihak pengelola. Dan lokasinya itu ada di Kurjati, Tanjung Karang, Cigalontang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk yang ketujuh ada Kawah Gunung Galunggung. Gunung Galunggung termasuk ke dalam kategori gunung favorit pendaki pemula karena jalur pendakinya cukup mudah untuk ditaklukkan ketimbang gunung-gunung lain yang ada di Indonesia. Bagian Kawah Gunung Galunggung menjadi objek wisata favorit untuk menikmati alam. Dataran luas di Kawah Gunung Galunggung yang berwarna kehijauan dengan taman tanaman khas dataran tinggi sehingga bisa menjadi spot foto yang menarik untuk diunggah di media sosial. Tidak perlu mendaki Gunung Galunggung untuk mencapai kawah ini, kamu cukup melintasi 600 buah anak tangga. Dan lokasinya itu ada di Linggajati, Sukaratu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, teman-teman. Untuk yang kedelapan ada Tanjung Canyon. Perlahan namun pasti, Tanjung Canyon yang menawarkan panorama alam eksotis menarik animo wisatawan. Tanjung Canyon tebing-tebing bebatuan yang berdiri kokoh dan dramatis dengan aliran sungai yang membuat berfoto di tempat ini membuat kamu seperti berada di lereng-lereng perbukitan di luar negeri. Sebagai tips, berkunjung ke Tanjung Canyon sebaiknya dilakukan di saat cuaca sedang cerah dan tidak hujan karena hujan akan membuat area ini sangat licin dan berbahaya. Dan lokasinya itu ada di Nagerung, Cipatujah, Kota Tasikmalaya. Yang kesembilan ada Jembatan Akar Santo Aan. Tak kalah menarik dibanding objek wisata Tasikmalaya sebelumnya, Jembatan Akar Santo Aan yang menghubungkan antara Kampung Tataru dan Desa Tenjong Nagara ini terbuat dari jalinan akar dan ranting. Dua pohon ini yang terbentuk secara alami, teman-teman, dengan panorama sekitarnya yang juga asri menjadikan Jembatan Akar Santo Aan ini sebagai salah satu tujuan wisata di Tasikmalaya yang anti mainstream yang sangat menarik, teman-teman. Dan lokasinya ada di Kampung Tataru, Desa Tenjong Nagara, Kecamatan Cigalontang, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan yang ke-10 ada Desa Wisata Taraju, teman-teman. Mungkin kalian sudah paham, sudah mengetahui juga. Sebagai desa wisata desa yang sebelum era kemerdekaan bernama Nanggerang, ini memiliki alam yang asri sehingga wisatawan atau pengunjung bisa menikmati keindahan alam seperti hamparan kebun teh, persawahan yang hijau, aliran sungai hingga air terjun.
Selain wisata alam, desa wisata Taraju juga menghadirkan paket wisata budaya seperti kesenian tari, sajak, terbang, kuda lumping hingga kecapi suling. Menariknya lagi, wisatawan juga dapat menikmati kuliner tradisional khas Taraju seperti pepes ikan nila, nasi timbe, dan sate ciranti. Dan lokasinya itu ada di Taraju, Tasikmalaya, Jawa Barat teman-teman. Dan yang ke-11 ada Kampung Naga. Tempat wisata Kampung Naga ini pas jika kamu ingin melihat lebih dekat suasana pedesaan dan kehidupan masyarakat adat Sunda. Di Kampung Naga, semua masyarakat masih menjalani keseharian secara tradisional dan menjunjung tinggi tradisi serta adat istiadat Sunda. Enggak cuma adat dan budaya perkampungan yang banyak, terdapat sawah-sawah nan hijau. Ini juga memiliki pemandangan yang indah, termasuk rumah-rumah tradisional yang ada di Kampung Naga ini. Lokasinya ada di Desa Neglasari, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan yang ke-12 ada Goa Ciguha. Untuk kamu yang berjiwa petualang, Tasikmalaya juga memiliki objek wisata yang cocok untukmu, yakni Goa Ciguha. Destinasi tempat wisata di Tasikmalaya ini memang masih belum banyak diketahui dan cukup jarang disentuh, sehingga membuat pemandangan eksotis di dalam gua tersebut. Dan banyak dekorasi stalaktit dan stalagmit ini masih sangat terjaga. Namun jalur menjelajahi Gua Ciguha ini terbilang cukup sulit dan bahaya karena permukaannya yang berair dan belum dilengkapi fasilitas-fasilitas memadai. Sehingga pastikan kamu dilengkapi perlengkapan keamanan serta ditemani pemandu berpengalaman jika ingin menjelajahi tempat wisata di Tasikmalaya satu ini. Dan untuk lokasinya ada di Mandala Hurip, Jatiwaras, Tasikmalaya. Dan ya untuk ke-13 itu ada Pantai Sindangkerta. Sisi unik dari Pantai Sindangkerta yang tidak dimiliki oleh pantai-pantai pada umumnya adalah keberadaan taman laut yang terdiri dari hamparan biota seperti terumbu karang dan ikan-ikan kecil yang masih sangat terjaga. Keindahan taman laut di Pantai Sindangkerta sangat cocok untuk dijadikan lokasi snorkeling. Sarana prasarana di pantai ini pun sudah cukup lengkap, mulai dari tempat parkir kendaraan, warung makan, musola, kamar mandi umum hingga fasilitas penyewaan tenda untuk berkemah. Dan lokasinya ada di Jalan Raya Sindangkerta, Kecamatan Cipatujah, Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk yang ke-14 ada Jembatan Cirahong. Jembatan Cirahong adalah sebuah jembatan estetik dengan konstruksi baja. Jembatan ini menghubungkan Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya dengan Desa Penyingkiran di Kecamatan Ciamis. Semula jembatan Cirahong menjadi satu-satunya jembatan perlintasan di Indonesia yang mengakomodir lalu lintas ganda. Bagian atas jembatan merupakan rel kereta api, sedangkan bawahnya digunakan sebagai arus lalu lintas kendaraan. Namun sejak direkomendasikan ulang pada Juli 2021 lalu, bagian bawah jembatan hanya dipergunakan untuk lalu lintas saja, kendaraan roda 2 dan pejalan kaki. Semenjak itulah jembatan ini menjadi objek wisata dan kerap dijadikan spot foto oleh pengunjungnya. Secara historis, jembatan Cirahong dengan panjang 202 meter dan ketinggian 66 meter sudah ada sejak zaman kolonial Belanda yang dijadikan perlintasan kereta api. Lokasinya ada di Kecamatan Manonjaya, perbatasan Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis. Dan yang ke-15 ada Pantai Cipatujah, kawan-kawan. Cipatujah di Kabupaten Tasikmalaya terkenal dengan pemandangan alam yang memukau dan wajib kamu kunjungi. Di sini kamu bisa menikmati berbagai wisata menarik, mulai dari pegunungan, air terjun hingga pantai yang eksotis. Salah satu tempat yang tak boleh dilewatkan adalah Pantai Cipatujah. Pantai yang berada di Desa Cipatujah ini adalah surga tersembunyi yang menawarkan keindahan luar biasa. Pantai ini dikenal sebagai salah satu yang terpanjang dan terlebar di pantai selatan, dengan pasir putih lembut, ombak yang menantang, serta pemandangan matahari terbit dan terbenam yang memukau. Pantai Cipatujah ini merupakan tempat yang sempurna untuk liburan, teman-teman ya. Selain pesona alamnya, Pantai Cipatujah juga terkenal sebagai wisata religi. Di sini kamu bisa mengunjungi makam Syekh Abdul Muhyi, sosok wali ke-10 dari Wali Songo yang sangat dikeramatkan. Pantai Cipatujah juga memiliki cerita mitos yang menarik. Konon di tempat ini dulunya dipercaya sebagai terowongan Prabu Siliwangi menuju Sancang.
Ada juga kisah misteri tentang candi bawah laut yang diyakini oleh masyarakat sekitar di sini. Menarik bukan teman-teman? Lokasi Pantai Cipatujah terletak di Desa Cipatujah, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Dan yang ke-16 ada air terjun Panetean. Curug Panetean menawarkan keindahan alam yang memesona dengan aliran air yang mengalir tenang. Sungai dan kolam di sekitar air terjun juga menampilkan air yang bersih dan jernih, menciptakan suasana yang menyenangkan bagi para pengunjung yang ingin bermain air atau sekedar menikmati keindahan alam yang mempesona. Objek wisata air terjun Panetean terletak di Pengaliran, Panca Tengah, Tasikmalaya. Dan jam operasional wisata alam Tasikmalaya ini mulai pukul 7 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Dan untuk tiket masuk relatif murah, yakni